Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Bapak Ridwan Arifin. Selamat datang juga untuk Ketua KPU Kabupaten Bogor, Bapak Heri Setiawan. Untuk itu Bapak boleh ke sini, duduk di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pelaksana Bapak Yusuf Maulana, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Bapak Ridwan Arifin, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Bogor Bapak Heri Setiawan, serta selamat datang kepada seluruh peserta. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul pada kesempatan ini hari Kamis 30 November 2023 bertempat di Gedung Geraha Pena. Kita bersama-sama dapat menghadiri acara Seminar Pendidikan Politik Satu Suara Pemilih Pemula Tentukan Nasib Bangsa. Kenalin, saya Dini Salvana yang akan memandu seminar ini. Kalian apa kabar nih guys? Kelihatannya lemes banget. Bisa tepuk tangan lagi enggak? Ini kayak, saya butuh semangat juga nih. Saya mau pantun boleh enggak sih? Hari ini menanam benih, dipantunin boleh nih. TV rusak jangan dipukul, nanti bisa mati. Karena semua sudah berkumpul maka saya akan buka acara ini. Hari ini narasumber akan berbagi ilmu dan informasi yang pastinya akan banyak sekali informasi yang berkualitas. So jaga semangat kalian, datanglah dengan senyum dan pulanglah dengan bahagia. Hadirin, demi kelancaran dan keberkahan acara pada siang hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama-sama sambutan dari Ketua Pelaksana Bapak Yusuf Maulana. Kepada Bapak Yusuf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang pertama-tama puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam ke baginda alam Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua KPU Kabupaten Bogor, Pak Heri Setiawan, Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Pak Ridwan Arifin, dan juga Abang moderator kita, Bang Imam, yang alhamdulillah siang hari ini sudah berada di tengah kita. Sebagai Ketua Pelaksana, saya mengucapkan selamat datang, kemudian selamat mengikuti seminar yang insya Allah dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan baru dari orang-orang yang kompeten langsung gitu Pak. Nah, kalau dari kita sebenarnya tema lainnya yaitu pendidikan politik, Pak Ketua. Jadi saya minta nih teman-teman di sini dididik nih. Orang kan taunya politik itu kejam. Nah, kejam aja apa kejam banget begitu Pak? Ya sebenarnya jadi digojlok aja Pak, nggak apa-apa, di brainwash aja gitu. Kejamnya bagi yang kalah, jadi di brainwash aja Pak, nggak apa-apa ini. Ya pulang dari sini cita-citanya ada yang jadi caleg, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden gitu. Bagaimana caranya Pak gitu? Ya, jadi mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelangsungan acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Untuk itu kepada moderator saya persilakan.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadirannya untuk Ketua KPU Kabupaten Bogor, Bang Heri Setiawan. Terus terima kasih juga ke Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Bang Ridwan Arifin yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Dan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Borces ya, yang hadir, sama teman-teman yang dari mahasiswa juga terima kasih, dan teman-teman di redaksi Metropolitan terima kasih telah menyiapkan acara ini. Menyambung tadi dari Ketua Pelaksana Bang Ucup bahwa memang acara ini merupakan bentuk pendidikan politik menjelang pemilu 2024, di mana pemilu 2024 ini saat ini akan mendekati puncaknya, yaitu pencoblosan ya Bang ya, di bulan Februari. Apalagi saat ini tahapan pemilu ini sudah di titik-titik krusial, di mana masa kampanye ya Bang ya, masa kampanye yang akan diselenggarakan 75 hari ke depan. Jadi saya rasa pendidikan ini penting bagi teman-teman, khususnya di Bogor ini jumlah pemilih pemula ini sangat banyak teman-teman. Jumlah pemilih pemula di Kabupaten Bogor ini sampai 30%, benar nggak Bang? Sampai 30%, yang artinya pemilih pemula ini bisa menentukan arah bangsa. Karena kalau ada bahasa dari teman-teman politisi ini, Bogor ini penentu kemenangan di Jawa Barat. Lalu Jawa Barat itu penentu kemenangan di tingkat nasional. Sehingga kalau dirujuk dari atas ke bawah, Bogor ini mempunyai peranan yang sangat besar untuk di nasional, di tingkat nasional. Artinya peran serta teman-teman para pemilih ini sangat besar, khususnya pemilih pemula untuk masa depan bangsa. Gitu kira-kira. Untuk lebih lanjut, dan mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada Bang Heri dulu ya Bang ya, untuk memberitahukan gambaran sepenting apa sih pemilih pemula ini untuk menentukan arah bangsa, ya kan? Jadi saya langsung datangkan ahlinya, Ketua KPU Kabupaten Bogor. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun, Rampes. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Ridwan Arifin, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan dari Geraha Pena, rekan-rekan dari jurnalis, berserta jajaran, moderator, Pak Imam, rekan-rekan dari Metropolitan ya, dan juga Radar Bogor, dan juga Pojok Satu yang berkantor sama di gedung Geraha Pena, yang menjadi kiblatnya acuan untuk diseminasi informasi yang positif dan konstruktif bagi warga Bogoraya, Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor. Puja dan puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu, rezeki, sehingga saya bisa berhadapan dengan adik-adik semua di sini di gedung Geraha Pena Kota Bogor. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maslahat dari acara pada siang hari ini. Salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita kepastian untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surganya Allah di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai adik-adik dari Borces. Borces. Kalau yang ini dari mahasiswa enggak? Ini mahasiswa. Mahasiswa mana, Kakak? Oh, PNJ. Oke, di UI ya, di PNJ ya. Dan sebagian selain PNJ ada dari Unpak, UIK ada ya? Unida, Unisya ya. Saya berdiri aja atau duduk ya? Jadi mohon izin nih Pak Ketua Bawaslu, rekan saya Pak Ridwan Arifin, Sohibul Baitnya Bogor. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa tema, beberapa hal terkait dengan pemilu 2024. Di sini KTP yang sudah 17 tahun siapa?
17 tahun. Ini semua sudah 17 tahun. Oke, ini juga sudah 17 tahun pastinya. Ada yang belum 17 tahun? Ada? Nggak ada? Oh. KTP-nya mana? Kamu adek KTP-nya mana? Enggak, maksud saya domisili alamat KTP-nya, Kota Bogor atau Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor, kecamatan mana? Kecamatan Kemang. Sudah cek DPT online belum? Nah, pegang handphone kan? Sok, mangga dicek DPT online.kpu.go.id. Mangga, buka. Nah, di situ dicek DPT online, nanti akan ketahuan adik-adik itu terdaftarnya di TPS mana. Di TPS mana, desa mana, kecamatan apa, nanti Rabu hari libur, Rabu tuh hari libur. 14 Februari 2024, hari libur. Jadi kalau ada yang nggak meliburkan, nah itu minta tolong kepada pimpinannya, lembaganya untuk meliburkan. Agar hak konstitusi sebagai warga negara menjadi pemilih itu terpenuhi mendapatkan 5 surat suara. Kalau nggak libur nanti nggak dapat 5 surat suara. Beda lagi ceritanya. Ya, pastikan itu dulu. Udah dicek DPT online, masukkan NIK-nya. Kalau ingat NIK-nya, lihat KTP-nya, NIK-nya dimasukkan. Nanti akan ketahuan memilihnya di TPS mana. Oke, satu itu pesan saya. Ya, cek DPT online.kpu.go.id. Yang kedua, kami pastikan bahwa semua warga se-Indonesia itu sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. DPT itu singkatan dari daftar pemilih tetap. Ada daftar pemilih tambahan, DPTB, untuk pindah memilih. Jadi kalau misalnya, adek siapa namanya dek? Rege. Rege ini, betul? Oh Putra, panggilannya apa? Reki, oke. Reki ini pas hari Rabu 14 Februari besok, itu kemudian diajak sama orang tuanya ke Ciamis. Ciamis, pulang kampung ibaratnya begitu ya. Contoh aja. Nah, di Ciamis itu kemudian Reki mau menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu Reki harus mendaftar dulu, mengurus namanya formulir, form pindah memilih di Kecamatan Kemang. PPK boleh, di PPS boleh. Setelah itu nanti keluar formulir DPTB. Formulir DPTB ke Ciamis, tempat tujuan udah jelas. Rabu 14 Februari, Reki milihnya di Ciamis. Meskipun hari libur, tapi diajak liburan. Otomatis Reki di Ciamis nggak dapat 5 surat suara. Karena udah beda daerah pemilihan. Sudah beda dapil. Nah, kalau di Kecamatan Kemang Reki terdaftarnya itu sesuai dengan dapilnya, maka Reki dapat 5 surat suara. Tapi kalau sudah keluar dari Kabupaten Bogor itu mendapatkan surat suaranya berbeda, tidak penuh 5 surat suara. Keluar dari kecamatannya udah beda. Itu yang namanya DPTB, daftar pemilih tambahan atau pindah memilih. Ya. Yang pertama tadi ada DPT, daftar pemilih tetap. Yang kedua ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Dan yang ketiga ada lagi pemilih kita, namanya DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini apa? Yaitu pemilih yang belum terdaftar di DPT, tapi sudah punya KTP. Nah, itu namanya DPK. Ya, itu untuk pemilih. Nah, ini kan temanya adalah suara pemilih pemula tentukan nasib bangsa. Jadi definisi pemilih dulu. Definisi pemilih dulu. Setelah definisi pemilih, baru nanti coba buka slide-nya di halaman yang jumlah DPT. Lanjut. Terus. Nah, oke. Lagi. Nah, ini ya. Nah, ini total pemilih se-Indonesia. 204.807.222 orang pemilih. Laki-lakinya 102.218.503. Perempuannya 102.588.219 orang. Lebih banyak pemilih perempuan se-Indonesia. Dalam negeri 203.056.000. Kok ada dalam negeri? Ada. Kan ada pekerja kita yang di luar, yang tersebar di negara-negara sahabat. Di luar negeri itu 1.750.474 orang. Lanjut. Nah, ini sebentar sebelum lanjut,
Total DPT 2011 192 juta, ada kenaikan sebanyak 12 juta. Jadi memang orang Indonesia ini mungkin masa pandemi Covid ya, jadi ada bonus demografi. Kenaikannya 12 juta dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun kenaikannya 12 juta. Nah, ini DPT pemilu 2024 204 juta. Lanjut. Ini pemilih di KPU di Kabupaten Bogor. 3.889.441 orang. Paling banyak se-Indonesia untuk tingkat kabupaten. Ada kabupaten, ada kota, ada provinsi. Provinsi pasti lebih tinggi ya kan? Nah, untuk kabupaten, semua kabupaten se-Indonesia, pemilih di Kabupaten Bogor terbanyak se-Indonesia. 3.889.441 orang. TPS-nya tersebar di 15.228. Nah, TPS ini tempat pemilihan suara sudah dicek, Reki, TPS-nya di belum ya? Lagi jalan ya? TPS 16 desa apa? Desa Bojong, Kecamatan Kemang. Sudah jelas, sudah terdaftar. Jadi besok Rabu Reki datang ke TPS 16 Desa Bojong, Kecamatan Kemang. Sama semua. Mungkin teman-teman di Gerahapena juga sama, cek DPT online. Nah, ini pemilih kita 3.889.000. Pemilih laki-lakinya lebih banyak. Jadi kalau ada laki-laki yang kebanyakan yang berpotensi nyandung ya, atau berisi lebih dari satu, itu kebanyakan sebenarnya. Karena perempuannya sedikit. Perempuan di Kabupaten Bogor lebih sedikit pemilihnya. Lanjut. Nah, ini yang sudah menikah. Pemilih berdasarkan status pernikahan. Yang sudah menikah 2.522.505 orang, yang belum menikah 1.100.000, termasuk adik-adik semua di sini. Ada udah menikah belum di sini? Adik-adik. Nah, ini udah menikah belum? Udah menikah belum? Belum. Termasuk di yang 1.100.000. Arifin mah udah menikah, masuk di 2,5 juta. Jadi persentasenya, nah yang pernah menikah, ini pernah menikah nih. Ini definisinya lain nih. Duda maupun janda, ya kan? Jadi mau pilih gadis atau janda kalau lagu begitu. Kalau lagu ada gadis atau janda. Nah, kalau yang pernah menikah, duda atau janda sebanyak 227.080 orang. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut. Ini pemilih terbesar. Pemilih terbesar itu generasi milenial. Usianya mulai 25 tahun sampai 39 tahun. Nah, generasi X atau generasi X atau usia yang 40 sampai 55 tahun, ini pemilih dominan kedua, 1.117.000 orang. Nah, adik-adik itu masuk ke generasi yang mana? Generasi Z, sebanyak 774.252 orang. Lansia 43.491 orang. Jadi inilah yang kemudian di sini disebut suara pemilih pemula menentukan arah bangsa. Nah, pemilih pemula dikategorikan pertama generasi Z, yang kedua generasi milenial. Generasi milenial ini yang menentukan arah bangsa. Ini yang kemudian kita disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi tahu? Jadi ledakan penduduk yang besar. Negara yang punya bonus demografi kalau dimanfaatkan dengan baik, contoh China. China itu punya ledakan penduduk yang luar biasa, tapi negaranya menyediakan lapangan pekerjaan, membuat produknya itu kemudian diekspor ke luar negeri, jadilah devisa, jadilah uang masuk ke negaranya. Maka negara China melakukan lompatan ekonomi yang sangat besar. Jadi melakukan lompatan yang sangat besar secara ekonomi sehingga bersanding dengan negara-negara maju dunia lainnya. US, Rusia, ya, kemudian Jepang, jadi China. Padahal di tahun 80-an status ekonominya sama dengan Indonesia. Status ekonomi sama itu. Tapi memang penduduknya sangat besar, miliaran penduduk di Cina. Nah, kemudian pemerintah Cina membuat lapangan pekerjaan, kemudian menjadi lompatan ekonomi besar. Indonesia kalau pemerintahnya besok tidak menyediakan lapangan pekerjaan, adik-adik lulus SMA besok, lulus SMK, nggak ada lapangan pekerjaan, mau kuliah mahal, nggak bisa ikut kuliah, maka bukannya bonus demokrasi yang ada adalah apa jadinya? Yang ada malah justru negatif dampaknya kepada bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, maka pemerintah besok yang terpilih itu akan menentukan apakah bisa melakukan titik lompatan yang luar biasa kepada bangsa Indonesia untuk membawa Indonesia maju, menjadi negara maju di tahun 2045. Gitu ya. Lanjut. Nah ini DPT, daftar pemilih tetap. Jadi Kemang itu masuk di Dapil 6. Dapil 6 ini. 61 desa 657.254. Ada yang kecamatan Cibinong? Ini rata-rata kecamatan mana ini? Kemang, Ranca Bungur ada? Ranca Bungur masuk ke Dapil 6. Parung masuk Dapil 6. Ya, Dapil 6. Ada yang kecamatan Rumpin? Enggak ada. Hah? Dramaga masuknya Dapil 4. Pemilihnya 473.408 orang. Kalau di luar Bogor, pemilih sebanyak ini mungkin setingkat kabupaten. Setingkat pemilih sekabupaten. Pemilih dapil, satu dapil itu kalau di kota daerah lain di luar Jawa itu pemilih untuk tingkat kabupaten kota. Kota Bitung, Kota Manado, semacam itu. Jadi saking padatnya pemilih di Kabupaten Bogor. Oke, lanjut. Nah ini pindah memilih tadi yang saya sampaikan, cek DPT online. Nanti pindah memilih, formnya seperti ini. Persyaratan pindah memilih itu yang pertama penyandang disabilitas sedang dirawat di lembaga panti atau rehabilitasi atau panti sosial. Yang kedua menjalani rehabilitasi narkoba. Di mana? Di Cigombong itu ada di Lido. Itu perawatan narkoba. Nah dia nggak bisa keluar dari tempat itu, makanya dia harus mengurus pindah memilih. Yang ketiga bekerja di luar domisili. Tadi Reki diajak ini bekerja misalnya keluar dari Kemang, kemudian bekerja di Jakarta, urus pindah memilihnya di Jakarta. Yang keempat menjalani tugas belajar. Nah mahasiswa tugas belajar nanti tabung 14 Februari ada magang misalnya ke Batam atau kemana gitu ya. Urus pindah memilih dari sekarang supaya bisa memilih di daerah tujuannya. Yang kelima, pindah domisili, pindah alamat. Yang keenam, bertugas di tempat lain, bekerja di tempat di luar dari tempat biasa kita bekerja. Menjalani rawat inap, mendampingi pasien rawat inap, kemudian 8 tertimpa bencana. Jika ada bencana alam, Sukajaya contohnya waktu itu ya, beberapa desa di Sukajaya longsor, kemudian harus pindah memilih ke desa yang lainnya atau ke kecamatan lain. Yang keenam, yang kesembilan menjadi tahanan di rutan. Jadi kalau yang di lapas kita urus pindah memilihnya. Karena kalau di lapas nggak boleh keluar kan? Di lapas nggak boleh keluar. Jadi memilihnya di dalam lapas. Jadi begitu. Oke, lanjut. Nah ini lanjut aja. Terus sampai yang terakhir. Nah ini sebelumnya. Nah ini sekarang tanggal 30 November, masa kampanye. Apa itu masa kampanye? Sekarang itu adalah kampanye pertemuan terbatas. Pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye apa? Stiker, brosur, leaflet, nah itu disebar. Berbagai macam bahan kampanye. Itu penyebaran sekarang boleh. Nah kemudian nanti tanggal 2 ada kampanye rapat umum. Kampanye rapat umum itu artinya bisa datang kita jalan rame-rame ke dalam satu lapangan terbuka. Dan itu adalah kampanye rapat umum. Nah baru kemudian mungkin buat media baru boleh para kontestan atau peserta pemilihan pasang iklan di media cetak, media elektronik tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Kalau sebelum itu belum boleh. Nanti ditegur sama Bawaslu. Kemudian masa tenang tanggal 11 sampai tanggal 13. Semua atribut, semua alat peraga diturunkan, dicopot untuk menjaga agar pemilih itu berpikir secara clear and clean ya, secara jernih mau milih siapa besok. Nah, intinya begitu. Oke, balik ke calon presiden. Ini calon presiden dan wakil presiden yang sudah terdaftar sudah punya nomor urut. Yang pertama, ini visinya nih, Indonesia adil makmur untuk semua. Untuk pasangan nomor urut 1. Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar. Kemudian pasangan nomor urut, ini nomor urut 3 nih. Lanjut dulu ke bawahnya. Pasangan nomor urut 2, nah ini Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka. Jadi visinya adalah bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Lanjut yang sebelumnya, nah ini pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfud MD, visinya menuju Indonesia unggul. Indonesia unggul. Kenapa visinya menuju Indonesia unggul, Indonesia emas, Indonesia adil makmur? Kenapa? Pertanyaannya begitu. Karena 2045 adalah usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 1 abad, yang ke 100 tahun. Amerika menjadi suatu negara, Amerika di 100 tahun maka dia menjadi negara demokrasi yang matang. Negara demokrasi dengan ekonomi yang maju. Harapannya Indonesia di 100 tahun juga sama, menjadi Indonesia negara maju, Indonesia emas 2045. Karena di dalam negara maju 100 tahun itu adalah masa-masa demokrasi, pematangan demokrasi. Tadi saya sebut negara demokrasi matang. Kalau sekarang berarti demokrasinya nggak matang dong, masih mentah. Ya, sekarang masa konsolidasi demokrasi. Setelah reformasi tahun 99, Indonesia menetapkan tahun 2004 sampai 2024 adalah masa konsolidasi demokrasi. Di mana dalam masa konsolidasi demokrasi adalah masa demokrasi prosedural. Prosedural, artinya prosedural apa? Rutin dia menjalankan pemilu. Tertib, aman, tidak ada persoalan. Tidak ada konflik politik, aman damai pemilunya. Sudah selesai, sudah jalan. Alhamdulillah dari pemilu-pemilu tidak ada konflik yang berarti. Masa konsolidasi demokrasi. Setelah itu, setelah 2024 nanti adik-adik di 2029 itu masuk ke masanya demokrasi mature atau namanya pematangan demokrasi. Ya, pematangan demokrasi supaya nanti Indonesia maju 2024. Apa sih maksudnya pematangan demokrasi? Jadi demokrasi yang matang atau demokrasi yang substantif itu antara pemilih dengan yang dipilihnya itu komunikatif, interaktif. Pak Bupati, ini jalannya rusak, oh segera diperbaiki. Pak Dewan, gimana nih uang sekolah kenapa mahal sekali sekarang biayanya, misalnya begitu. Tolong dong diatasi misalnya. Jadi ada komunikasi yang interaktif antara pemilih dengan yang dipilihnya. Itulah ciri daripada negara demokrasi yang matang atau negara demokrasi yang substantif. Nah, para calon presiden ini PR-nya adalah mengerjakan itu nantinya ke depan. Ya, saya kira mungkin itu ya. Mungkin dari saya demikian. Mohon maaf bila ada kurang dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat epik ya dari Kang Heri Setiawan ini, ternyata kaget juga. Nah, untuk selanjutnya ada Kang Ridwan Arifin yang nantinya akan menjelaskan tentang pengawasan di tahapan pemilu ya Kang ya. Kalau tadi kan Kang Heri sudah menjelaskan teknisnya seperti apa, ada calonnya seperti apa untuk di tingkatan Pilpres. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan Kang Ridwan Arifin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu. Yang saya hormati Pak Ketua KPU. Jadi kalau Pak Ketua KPU ini ada 2 jabatannya. Satu itu PLT, satu lagi Ketua. Tinggal milih kawan-kawan mau nyebutnya apa, mau Pak PLT atau mau Pak Ketua KPU. Kan gitu. Ada Bang Heri di sini yang saya banggakan, yang saya cintai. Itu tulus Bang dari saya Bang. Yang saya hormati juga Kang Imam beserta kawan-kawan tim di Metro yang mengadakan acara ini. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Radar Group ya. Di sini ada Radar, ada Pojok 1 dan Metro itu. Ya alhamdulillah suatu kebanggaan bisa hadir di tempat ini berdiskusi dengan kawan-kawan sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan peserta itu. Ya ada mahasiswa, ada siswa. Perbedaan antara mahasiswa dengan siswa kan ada mahanya. Kan gitu. Berarti kalau sudah bicara maha, berarti paling tinggi. Kan gitu, siswa paling tinggi lah. Tapi mudah-mudahan generasi mahasiswa hari ini itu masih peduli terkait dengan pemilu di tahun 2024.
Begitupun juga dengan kawan-kawan sekalian, adik-adik. Yang saya hormati juga teman-teman wartawan, insan pers. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa berdiskusi di hari ini ya. Walaupun jujur saja waktu saya terbatas, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan kawan-kawan sekalian untuk selesai di sini, ini menjadi gambaran pemilu. Baik kawan-kawan sekalian, kalau bicara terkait dengan pemilu, ini kan kalau bicara sejarahnya sedikit ya, itu di 1955. Itu awal, kan gitu. Itu awal pertama di pemilu. Itu ada beberapa partai, kurang lebih ada 40-an lebih lah partai di situ. Dan konon katanya itu pemilu yang paling demokratis, yang paling jujur pada saat itu. Ada contoh misalkan, ada partai Masumi, ada partai ABCD, banyaklah itu. Nah, berbeda dengan ditarik pada hari ini, itu pemilu 2024. Apa perbedaannya? Tentu ada perbedaan beberapa hal. Bahwa pemilu pada hari ini, pertama kawan-kawan harus memilih anggota legislatif. Apa legislatif? Bisa dibantu? DPRD, DPR, apa lagi? Provinsi, DPR, RI, DPD. Eksekutif? Presiden. Apa lagi? Cukup. Ada pemilihan legislatif dan eksekutif. Nah, di tanggal 24 Februari tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU, itu kita memberikan suara kita datang ke TPS. Dasarnya apa? Kan gitu. Kan nggak semua bisa memilih. Kan kayak gitu kan? Misalkan siapa yang sudah umur 17 tahun kan gitu. Terus sudah terdaftar di DPT atau belum. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi rujukan nanti kawan-kawan datang ke TPS. Pertanyaannya, kalau misalkan saya sudah umur 17 tahun, saya mempunyai KTP, kan gitu. Tapi saya tidak tercatat di DPT online misalkan atau DPT. Bagaimana saya bisa memilih atau tidak? Ayo, bisa nggak? Pas dibuka tadi cek DPT online-nya nggak terdaftar, bisa atau tidak? Kita milih. Bisa? Yakin? Oke, bisa dengan cara apa? Nah, kawan-kawan, nanti kalau yang belum terdaftar di DPT online maupun DPT fisiknya itu bisa memilih datang ke TPS dengan membawa KTP. Tapi perbedaannya itu ada waktunya. Kalau yang belum terdaftar itu masuk ke DPK, daftar pemilih khusus, istilahnya di KPU. Jamnya pun juga datang ke TPS diatur jam coblosannya. Jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Itu diatur. Itu. Jadi perbedaannya itu, kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, tanggal 24 Februari itu kan tidak kalau bahasa Sunda itu ujuk-ujuk kita memilih. Ya kan? Tentu ada persiapannya. Nah, disinilah tugas kami Bawaslu, KPU dan DKPP, 3 instansi yang biasa kita bilang gitu, kita sebut itu di Undang-Undang 7 adalah lembaga pemilu. Kan gitu. Ada DKPP, tugasnya apa DKPP? Itu kepanjangannya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugasnya apa? Tugasnya itu pertama menjadi hakim dan memutus dan seterusnya apabila penyelenggara pemilu, misalkan saya sebagai ketua KPU, sebagai ketua Bawaslu itu,
terus misalkan Kang Heri sebagai ketua KPU dan anggota dan seterusnya melanggar kode etik. Jadi kami pun juga tidak serta-merta seenaknya gitu kan, bersikap, memutuskan dan seterusnya, karena ada regulasi yang mengikat kita sebagai penyelenggara pemilu. Itu pertama. Terus kedua, kenapa KPU apa tugasnya? Makanya tadi saya bilang Bang Heri dulu, kan gitu. Tugas KPU sebagai administratur penyelenggara pemilu. Apa itu administratur? Mulai dari perencanaan, mulai dari penganggaran, mulai dari pengadaan barang, mulai dari apalagi jadwal. Tadi kan dibilang sama Bang Heri jadwal kampanye dari tanggal 28 November sampai tanggal berapa? Bisa bantu nanti pencoblosan itu tanggal berapa? Februari tanggal 14 ditarik 4 hari ke belakang. Jadi jadwal kampanye itu tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari. Itu diatur sama KPU. Siapa yang boleh kampanye, siapa yang tidak boleh kampanye, siapa yang harus netral. Jadi ada yang tidak boleh memilih pada saat nanti tanggal 14 gitu. Tapi ada yang boleh juga memilih, tapi dia tidak boleh kampanye. Kan itu tuh. Makanya dia posisinya harus netral. Nah, selanjutnya Bawaslu apa tugasnya? Menurut Undang-Undang 7, Bawaslu itu tugasnya pertama itu melakukan pencegahan. Pencegahan bagaimana sepertinya? Gitu. Seperti apa Ketua atau Abang? Misalkan kita menginformasikan kepada peserta pemilu baik partai gitu kan, baik DPD, baik misalkan nanti ya presiden, itu aturan yang pada saat kampanye apa yang boleh diperbuat, apa yang tidak boleh perbuat. Misalkan contoh di kampanye ini semua peserta itu mempunyai hak untuk berkampanye, itu jelas. Aturannya apa? Ini bukan kata saya, tapi ini menurut PKPU 15. Aturannya apa? Aturannya itu memperbolehkan. Ada tapinya. Boleh kampanye bebas, tapi tidak boleh di mana saja. Di masjid, sarana ibadah, mau masjid, gereja dan seterusnya. Itu tidak boleh. Terus apa lagi? Sarana pendidikan. Tapi ada kecualinya pendidikan. Kalau di kampus boleh, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi itu boleh, kan gitu. Tetapi hanya di sekolah tinggi universitas sederajat. Bagaimana kalau dari SMA sampai SD sampai PAUD kan, sampai playgroup boleh atau tidak? Tidak boleh. Gitu. Nah, apalagi yang misalkan boleh. Nah, pada posisinya kan tadi dijelaskan tanggal 28 sampai tanggal 10 itu dibagi 2 tahapannya. Nanti tanggal 21 itu masuk jadwalnya, itu masuk kampanye akbar. Kan itu. Kampanye akbar apa? Misalkan peserta itu mengadakan kegiatan di lapangan besar, di GOR dan seterusnya. Kan gitu, itu diperbolehkan. Tetapi sebelum masa kampanye, sebelum tanggal 21 itu tidak diperbolehkan. Apalagi iklan di media massa cetak maupun elektronik itu tidak boleh. Diperbolehkan tanggal 21 sampai tanggal 10 baru diperbolehkan. Nah, kawan-kawan, ini aturan yang mengikat. Gitu, bukan aturan yang tawar menawar. Jadi kenapa ini penting? Karena pada posisinya kita harus mengetahui ini. Kan kalau bicara terkait dengan pengawasan,
Semakin banyak orang yang mengetahui, semakin baik dan semakin bagus. Karena ada niatan orang yang tidak baik, gitu. Ada niatan misalkan tidak baik, tapi kita orang sudah mengetahuinya, otomatis itu akan mencegah. Kawan-kawan sekalian, apa pentingnya pemilu 2024? Ya, tadi saya ngebahas tugas wewenangnya dulu, tugas wewenang ya. Tugas wewenang itu pertama itu terkait dengan pencegahan Bawaslu, terus kedua terkait dengan pengawasan. Pencegahannya sudah dilakukan, baru kita mengawasi. Apa yang diawasi? Peserta pemilu berserta penyelenggara pemilu. Itu yang kita awasi. Terus apalagi? Terkait dengan penanganan pelanggaran, kawan-kawan sekalian. Saya informasikan saja, penanganan pelanggaran di pemilu ini ada beberapa jenis. Pertama itu jenisnya pelanggaran apa? Administrasi. Administrasi itu apa? Segala tindakan gitu, baik peserta maupun penyelenggara pemilu yang tidak mengandung unsur pidana. Itu masuk ke administrasi. Itu pertama. Terus kedua, pelanggaran kode etik. Itu khusus siapa? Khusus kami jadi penyelenggara pemilu. Apalagi? Nah, yang agak menjadi momok gitu, momok menakutkan pada posisinya adalah pelanggaran pidana, kawan-kawan sekalian. Tetapi Bawaslu dalam menangani kasus dugaan pidana ini harus bekerja sama dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Karena Bawaslu belum tidak ada wewenang untuk penyidikan, gitu. Jadi memang kami harus bekerja sama dengan dua instansi tersebut. Yang biasa disebut itu adalah Sentral Gakumdu. Itu kawan-kawan. Ada lagi satu lagi. Tadi ada 3 ya. Satu lagi itu jenis pelanggaran undang-undang lainnya. Apa? Tadi kan saya menyinggung terkait dengan netralitas. Apa yang boleh atau tidak? TNI Polri itu mencoblos, memberikan suara. Boleh? Mana yang boleh? Cung. Cung. Angkat tangan. Oke, 1, 2. Kenapa? Boleh. Hak semua orang. Oke. Terus yang tidak boleh? Ada nggak? Tidak boleh. Kenapa? Nah, karena dia bagian dari aparat negara. Nah, yang saya bingung saat ini, yang tidak ngacung boleh atau tidak sikapnya, pendapatnya. Karena ingat bahwa kalau bicara pemilu kita ada hak suara, ada hak bicara, kan kayak gitu. Nah, yang ini pada yang tidak memihak, dia diam, idem. Nah, kawan-kawan, menurut Undang-Undang 7 gitu, terkait dengan Undang-Undang TNI Polri pun juga, bahwa TNI Polri itu tidak boleh memberikan hak suaranya ke TPS. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang pensiun? Pensiun itu boleh. Kan gitu, sudah pensiun itu boleh memilih. Nah, tadi TNI Polri. Kalau ASN ini ada PNS, menurut undang-undang ASN itu kan ada 2 kategori ASN. Ada PNS, satu lagi apa? Biasanya paling banyak yang daftar melamar menjadi aparatur sipil negara. Banyak kan? Gitu loh. Pas daftarnya banyak, pas lulus ditempatkan di Papua, bingung, pada nggak mau. Nah, menurut Undang-Undang 5 itu ada 2 kategori ASN.
Pertama itu PNS, pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah P3K. Jadi dia harus netral. Dia tidak netral bagaimana? Netral tidak boleh ikut kampanye. Tetapi dia boleh tidak memberikan hak suaranya. Boleh ya? Ya, itu boleh. Nah, siapa lagi yang tidak boleh? Tadi kan yang tidak boleh TNI Polri, ada lagi nggak? Hah? Calonnya sendiri? Boleh dong. Ini bagian siswa. Nah, yang tidak boleh itu ya WNA warga negara asing, tidak boleh. Nah, selain itu siapa? Selain itu ada seseorang yang ditetapkan gitu oleh pengadilan, keputusan ingkrah yang dicabut hak politiknya. Itu tidak boleh. Itu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah keputusan pengadilan yang ingkrah. Itu boleh. Oke, kawan-kawan, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Tadi pada posisinya di pelanggaran. Terus selanjutnya apa tugas Bawaslu? Ada tugas Bawaslu terkait dengan sengketa proses pemilu. Tugas Bawaslu. Di sengketa proses pemilu ada dua jenis. Pertama itu adalah sengketa antar peserta. Itu. Kedua itu sengketa antar penyelenggara. Maksudnya apa? Beda atau tidak dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi? Yo. Nah, kalau perbedaan itu, kalau MK dia menyidangkan sengketa pemilu ini, itu kamarnya adalah hasil pemilu, ya kan? Itu hasil pemilu nih. Ini sebagai informasi saja. Hasil pemilu. Tetapi kalau Bawaslu menyidangkan itu sengketa proses ini bisa pada posisi prosesnya, bukan hasil. Kalau hasil urusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau proses itu urusan di Bawaslu. Contoh misalkan pendaftaran caleg di KPU Kabupaten Bogor misalkan bermasalah. Yang bersangkutan peserta ini mengajukan sengketa proses ke Bawaslu, kan itu. Nah, itu bisa kami penuhi terkait dengan permohonan tersebut. Itu kawan-kawan sekalian. Nah, kita sama-sama tahu bahwa pemilu hari ini dibiayai oleh siapa? Ya? Oleh negara. Dari mana uangnya? Dari pajak. Satu. Terus kedua, pada posisinya kalau pada hari ini kita apatis terhadap pemilu, sedangkan negara sudah mengeluarkan uang sekian T untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, apakah kita rugi? Nah, harapan saya kawan-kawan hari ini nanti tanggal 24 itu datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya. Cuman permasalahannya adalah tugas kami memastikan regulasi atau memastikan aturan yang diterapkan oleh atau yang diberlakukan oleh KPU dan undang-undang itu sesuai. Kan kawan-kawan kan datang ke TPS, ya kan, datang ke TPS, apa dasarnya? Tadi undangan C1 C6 ke TPS. Biasanya ada undangan C6 itu. Datang ke TPS, isi daftar hadir, setelah itu tunggu di bangkunya, kan gitu, bangku tunggu di TPS, dipanggil, dikasih surat suara, datang ke bilik, coblos ke bilik. Setelah selesai mencoblos, ke meja tinta, kan itu, celupkan tangan, udah selesai. Kan proses sederhana itu. Tetapi persiapannya Bapak Ibu sekalian,
kawan-kawan sekalian, persiapannya itu lebih dari itu. Pertama, kami harus memastikan lokasi TPS-nya itu aman atau tidak, itu satu. Kedua, memastikan gudang logistik. Logistik ini apa? Apa saja? Ada kertas suara, ada kotak suara, ada paku, ada bantal. Ini sebenarnya urusan KPU sih, kan gitu. Apalagi ada kotak suara, ada tali apa sih? Nah, tali plastik kayak gitu kan, terus digembok lagi. Itu semua disegel. Kami harus pastikan itu. Kan itu. Terus kesediaan logistik di TPS pun juga harus dihitung betul. Tidak lebih dan tidak kurang. Contoh misalkan, DPT-nya itu ada daftar pemilih yang bisa memilih itu di TPS 1 ada 10 orang misalkan. Ya kan? Kertas suara harus ada 10 orang. Ada klausul ditambah 2,5% surat suaranya, berarti 10 ditambah 2,5% di TPS tadi 1. Kalau lebih dari itu bagaimana? Kalau kurang dari itu bagaimana? Tentu dalam hal ini gitu KPU melanggar. Terus bagaimana terkait dengan form C1-nya kan gitu? Terus dokumen yang lainnya kalau tidak ada, berarti itu KPU melanggar. Sorry Pak PLT, melanggar. Karena apa? Kami pastikan, kan KPU yang buat peraturannya, bukan Bawaslu. Kami hanya memastikan jajaran KPU yang di bawah itu harus profesional dalam hal tugasnya. Ya kan? Itulah tugas Bawaslu. Enak kan? Iya, yang disampaikan yang enaknya. Itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kenapa saya menjelaskan itu? Uang negara digunakan untuk membuat surat suara, membeli tinta, membeli logistik TPS yang lainnya, menggaji, ya kan, anggota KPPS, PTPS dan seterusnya. Itu sayang, negara ini memberikan fasilitas itu kepada kawan-kawan untuk memberikan haknya. Itu sudah diberikan semua, jaminan keamanannya sudah, kan itu. Tetapi kita apatis terhadap pemilu tersebut. Itu sayang kan? Itu satu. Terus kedua, biasa setelah pemilu si anu yang jadi, misalkan si A yang jadi. Biasanya nih, dulu misalkan saya belum jadi penyelenggara, saya memilih itu, tapi si A yang jadi. Nah, kalau misalkan pada posisinya kita memilih, itu ada hak kita untuk mengkoreksi. Ada nggak? Kalau misalkan pemilihan RT, ya kita sederhanakan sajalah, pemilihan RT yang menangnya adalah calon A, ya kan? Kita memilih calon A, itu menang. Dalam perjalanannya calon RT ini itu tidak amanah. Kita bisa ngeritik atau tidak? Bisa. Nah pertanyaannya, kalau misalkan kawan-kawan tidak memberikan suara, bisa mengkritik atau tidak? Bisa. Bisa nggak? Benar? Hah? Yakin? Hah? Secara konstitusi bisa, secara konstitusi. Tetapi secara pada posisinya kita itu tidak memberikan suara ke siapapun juga, menggabaikan pada posisinya fasilitas yang diberikan oleh negara, itu seperti apa? Kan itu sangat disayangkan, kawan-kawan sekalian. Nah harapan saya bahwa nanti yang 17 tahun ini bisa sebagai pemilih pemula generasi Z katanya. Generasi Z apa generasi B?
Budget. Nah, ini tadi sampaikan oleh Pak Heri 2045 generasi kawan-kawan. Kan itu. Ya kita juga nggak tahu di sini ada yang jadi apa dan seterusnya. Harapan kami bahwa di pemilu ke depan itu adalah kawan-kawan sendiri yang menentukan. Maju atau tidaknya, tadi ada Indonesia emas, Indonesia adil makmur, Indonesia apalagi unggul. Itu kan visi. Kan gitu, visi. Tapi kalau bicara misi kan itu. Ini kan tergantung kawan-kawan juga. Sayang kalau misalkan kita apatis terhadap pemilu, dan apalagi posisinya tadi sampaikan juga kita apatis terhadap politik. Politik itu kan alat, kawan-kawan, ibarat pisau. Pisau itu tergantung siapa yang menggunakan, ya kan? Kalau menggunakan pisau iris bawang aman kan? Tapi kalau pakai nusuk orang, posek. Ya kan, tergantung kitanya. Tergantung kenapa? Tergantung kita yang menggunakannya. Semakin banyak yang menggunakan politik ini baik, itu politik baik, nah ini akan semakin baik ke depan, lebih baik lagi Indonesia ke depan. Itu sih harapannya, kawan-kawan sekalian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada perkataan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Ridwan Arifin yang telah memaparkan tentang fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah, untuk acara selanjutnya kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya buka sesi pertama nih untuk teman-teman peserta yang ingin nanya ke Bang Arifin atau ke Kang Heri. Untuk sesi pertama saya buka dua dulu ya, dua penanya dulu. Nah, siap. Satu, ada satu lagi nggak? Belakang ada dua. Ya. Ada. Sebutin namanya, dari mana? Saya Arya Wahid Permana dari Borces, Pak. Ya. Bagi saya politik belakangan ini menarik ya, Pak. Nah, bicara netralitas, saya sebagai orang awam kan mikirnya kan kalau KPU Bawaslu netral ya, seperti Bapak Ridwan bilang netralitas. Nah, menurut Bapak pribadi, dalam hati Bapak sendiri ada nggak pilihan tersendiri calon presiden 2024 tahun ini, tahun depan? Oke, tepuk tangan lo buat. Ya, satu lagi di belakang tuh. Sebutin Kang, dari mana, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jaki Romdon, saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya. Izin bertanya, perihal ini kan Bawaslu ya, penyelenggara pemilu nanti. Nah, kita selaku mahasiswa banyak diantaranya di masyarakat banyak keluh kesah dalam pemilihan ini, baik itu kampanye, baik itu dari cara berpikir dari masyarakatnya, itu antusias atau tidaknya warga-warga terhadap pemilu nanti 2024. Nah, ada kecacatan-kecacatan yang memang itu diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana peran kita, peran mahasiswa ini terkait menanggapi hal itu gitu, dan peran Bawaslu ini terkait orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Apakah ada GIPOM yang memang itu bisa kita sampaikan kepada Bawaslu bahwasanya ada kecacatan-kecacatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Itu seperti itu. Terima kasih. Siap. Tadi siapa namanya? Arya. Jadi Kang Ridwan, Arya nanya Bawaslu itu sebagai penyelenggara harus netral. Tetapi di dalam hati ada nggak sih pilihan sebenarnya? Kira-kira seperti itu.
Ya. Ya, Kang Arya, sebagai warga negara Indonesia pada posisinya, ya Kak, saya pun juga secara pribadi mempunyai hak pilih kan. Dan yang diatur itu yang tidak boleh memilih TNI Polri, itu sudah saklek. Selain TNI Polri boleh, jangankan Bawaslu, itu Presiden pun juga itu bisa memilih, punya hak pilih. Kan itu. Jadi pada posisinya tentu tinggal yang membedakan ada seperti ini. Siapa yang akan dipilih, siapa yang tidak akan dipilih oleh saya, itu tergantung visi misinya nanti ke depan. Kan itu. Kenapa pentingnya kita mengetahui background atau track record seorang anggota dewan, calon anggota dewan dan presiden nanti ke depan. Itu pentingnya. Jadi kita memilih rajin saja kan, sekarang katanya generasi Z. Ya kan? Itu kan banyak semua. Bisa dibuka di Om Google. Ya kan? Itu banyak tuh. Track recordnya, visi misinya, seterusnya, terus apa yang program yang ditawarkan ke depan. Nah, tentu itu yang menjadi pertimbangan saya khususnya itu untuk memilih. Itu kawan-kawan. Dan kawan-kawan pun juga berhak untuk mengetahui itu, baik biodatanya, baik track recordnya, berhak. Karena kawan-kawan yang akan milih. Jadi jangan sampai nanti memilih kucing di dalam karung. Nah, ini yang bahaya kan. Oh, ini karena saya dekat sama Pak Heri, jadi Pak Heri lah yang saya pilih. Nah, ini yang berbahaya. Begitu. Dan ingat, jauhkan kalau misalkan nanti ke depan ada yang memberi uang untuk memilih. Saya memberi uang misalkan 20.000, 25.000 sampai 50.000 misalkan untuk membeli. Tapi kompensasinya memilih Aqua misalkan. Nah, kalau saya berharap kawan-kawan berkomitmen, apalagi generasi Z ini, itu kita sama-sama menolak. Karena bagaimanapun juga money politik itu dilarang dan tidak baik juga ke depannya. Bayangkan kalau misalkan saya anggota dewan, saya pas pencalonan pada hari ini saya membeli 50.000, nanti ke depan saya datang lagi ke kawan-kawan itu 5 tahun ke depan. Tinggal dibagi saja 50.000 dikali dibagi 5 tahun. Berapa duit per harinya? Nah, ini bisa pada posisinya berkurang money politik ini semua bisa hal ini karena kita bersama-sama, baik pemilihnya, baik penyelenggaranya, tidak bisa diparsialkan. Misal, oh ini hanya tugas Bawaslu, ya tidak bisa. Gitu loh. Ini harus kita semuanya bersepakat untuk itu. Gitu loh. Karena jangan sampai nasib kita itu 5 tahun ke depan diukur dengan uang 50.000 atau 100.000. Itu saya pasti akan milih, cuman rahasia kan. Boleh gitu Pak. Siap. Oke. Terus yang satu lagi terkait dengan bagaimana ke depan kita sebagai peran mahasiswa, peran masyarakat, khususnya mahasiswa lah. Kalau tidak salah kami membuka jauh-jauh hari itu pemantau pemilu, iya kan, pemantau pemilu. Nah, memang terkait dengan pemantau pemilu ini didaftarkan ke Bawaslu. Kalau terkait dengan legalitasnya dulu, daftar Bawaslu, domisili di Kabupaten Bogor, itu bisa kan itu. Tetapi anggaran terkait itunya nggak ada, operasionalnya. Jadi memang itu swadaya kawan-kawan pemantau pemilu itu. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalkan kita tidak punya atau tidak masuk pemantau pemilu, caranya seperti apa? Yang penting warga negara Indonesia mempunyai hak pilih itu 17 tahun ya. Nah, itu kalau terjadi dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke kita.
minimal informasi awal. Misalkan contoh, misalkan di desa anu gitu, diduga ada pembagian uang money politik. Nah, kalau kawan-kawan takut untuk melaporkannya, itu biasanya kan orang timur ini kan gak enak sama tetangga. Kalau tetangga yang membagiinnya kayak ribut ya. Ya minimal itu diinformasikan saja gitu ke kita, nanti kita yang akan menelusuri informasi tersebut benar atau tidak. Terkadang begini, kalau bicara kampanye kawan-kawan sekalian, ini harus memenuhi 3 unsur menurut Undang-Undang 7. Pertama itu ada pesertanya, gitu kan, penyampaian visi misi gitu, program kerja nanti ke depan. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada bahan kampanye yang disebarkan, kan itu. Terus poinnya apa lagi Kang? Ada terkait dengan tadi ada peserta visi misi, terus selanjutnya penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye itu model stiker, model kalender, kan kayak gitu. Terus terakhir itu unsurnya adalah unsur ajakan. Misalkan saya gitu sebagai calon anggota dewan, Pak Heri milih saya ya, kan gitu. Kenapa visi misi saya seperti ini? Biasanya kan peserta itu menyampaikan visi misi dulu, ABCD, selesai itu, baru keduanya itu tolong pilih saya. Nanti kalau pilih saya akan dibuat lapangan futsal misalkan. Setelah itu baru menyebarkan bahan kampanye. Itu yang disebut kampanye di Undang-Undang 7. Cuman permasalahannya adalah itu kan satu kesatuan. Tapi kalau satu unsur tidak terpenuhi, misalkan tidak menyampaikan visi misi, ya, tidak ada pesertanya datang, tapi bahan kampanyenya disebar nih. Nah itu nggak bisa masuk kategori kampanye, itu masalahnya. Nah tapi mudah-mudahan apa ya, ini nggak live kan? Nah itu posisi kampanye menurut Undang-Undang 7. Satu unsur tidak terpenuhi, itu bukan kampanye. Jadi semakin pintar itu untuk pemilih maupun peserta, pasti dia baca undang-undangnya, dan itu menjadi tantangan penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu-nya, kawan-kawan sekalian. Yang jelas kita sama-sama mengawasi, tidak bisa juga berpatokan kepada Bawaslu harus perfect. Kami pun juga butuh bantuan dari kawan-kawan. Seperti halnya kami membentuk untuk teman kawan-kawan ini ya, pengawasan milenial, partisipatif namanya itu. Itu sih harapan nanti ke depan. Oke, terima kasih buat Bang Ridwan. Tepuk tangan untuk Bang Ridwan dulu. Ternyata pendidikan politik itu sangat penting ya untuk teman-teman juga, untuk kita semua juga, terlebih untuk teman-teman pemilih pemula, karena pendidikan politik bagi pemilih pemula ini besar ya Bang untuk menentukan arah bangsa. Saya rasa saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dari Borces, teman-teman mahasiswa, teman-teman dari UIK juga. Kita akhiri acaranya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata salah, mungkin kekurangan milik saya, kesempurnaan milik Yang Kuasa. Akhir kalam, Allahumma fiqh al-awaq mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih kepada Pak Heri Setiawan juga Bapak Ridwan atas materinya. Semoga para pemilih pemula bisa meningkat dan generasi muda bisa berpolitik dengan santun dan tanggung jawab. Nah, untuk itu kita lanjut ke penyerahan sertifikat kepada Pak Yusuf Maulana, dipersilakan.